Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pecinta tasawuf atau pelaku tasawuf, di sini dalam kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati kita bagi para pelaku tasawuf ketika kita mendapatkan ilham atau gagasan maka harus hati-hati. Dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, bila dalam pikiranmu melintas suatu gagasan atau kau menerima ilham, tundukkan mereka kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi maksud dalam kalimat ini bahwa ketika kita mendapatkan ilham, maka ilham itu kita harus mengecek atau menyesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah. Atau dengan kata lain, gagasan itu atau ilham itu apakah bertentangan tidak dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Jikalau ini bertentangan, maka buanglah. Bila kau dapati larangan dari Al-Quran dan sunnah Rasul berkaitan gagasan atau ilham yang kau terima, jauhilah gagasan pikiran atau ilham semacam itu. Yakinilah bahwa gagasan dan ilham itu berasal dari setan yang terlaknat. Nah, ini harus kita pahami ketika kita mendapatkan ilham, maka kita harus bisa menyandingkannya dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, apakah bertentangan atau tidak. Ini harus hati-hati. Dan jika kitab Allah dan sunnah Rasul membolehkan gagasan dan ilhammu, misalnya berkaitan dengan pemenuhan keinginan yang dihalalkan seperti makan, minum, berpakaian, menikah, dan lain-lain, jauhilah pula gagasan dan ilham itu. Jangan menerimanya sebab itu merupakan dorongan hewanimu sehingga kau harus menentang dan memusuhinya. Dan katanya juga di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sekalipun ilham itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, semisal pernikahan ini kan halal dalam ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul. Tetapi dalam bertasawuf atau ketika kita sedang bertasawuf, maka pernikahan ini dilarang karena ini mendekati sifat hewani yang akan menghancurkan atau menghalangi perjalanan kita dalam bertasawuf. Kecuali kalau kita benar-benar sudah sampai, dan nanti itu pun akan diperintahkan oleh Allah jika memang kita diharuskan untuk menikah. Dan dikatakan juga, bila ternyata tidak ada larangan atau pembolehan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah tentang yang kau terima dan kau tidak memahaminya, misalnya kau diminta pergi ke tempat tertentu atau menemui seorang yang soleh, padahal melalui karunia ini dan pencerahan dari Allah kepadamu, kau tak perlu pergi ke tempat itu atau menemui orang soleh itu, maka bersabarlah, jangan melakukannya. Tanyalah dirimu sendiri, benarkah ini ilham dari Allah dan harus kulakukan? Mengulang-ulang ilham semacam itu merupakan sunatullah. Dia memerintahkanmu untuk segera berupaya atau menyibakkan isyarat semacam itu bagi para ahli hikmah. Suatu isyarat yang hanya bisa dimengerti para wali yang arif dan para badal yang istiqomah. Karena itu, kau tak perlu segera melakukan apa yang kau terima, karena kau tidak mengetahui akibat dari tujuan akhir urusan tersebut, juga cobaan, bahaya, dan rencana gaib yang telah Dia tetapkan. Jadi maksudnya dalam kalimat ini, ketika kita mendapatkan ilham sesuatu yang memang tidak ada kaitannya tentang larangan atau diperbolehkan tidaknya di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak jelas. Misalnya seperti yang dikatakan, tiba-tiba kita ini menginginkan pergi ke tempat orang soleh. Nah, mungkin hal ini sesuatu yang baik, tetapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani harus diperhitungkan juga atau harus dipikirkan ulang. Sekalipun ilham itu tujuannya untuk datang ke tempat soleh, ya tempat soleh kan pasti sesuatu yang baik. Tetapi di sini dengan keadaan seperti ini, tanpa kita pergi ke tempat soleh, itu pun kita sedang berada dalam suatu pencerahan. Nah, maka menurut Syekh Abdul Qadir Jailani harus dipertanyakan ulang,
apakah perintah dalam ilham itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Nah, hal ini harus dipertanyakan pada diri kita sendiri agar kita punya keyakinan bahwa ilham itu benar-benar dari Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ilham itu, kita harus hati-hati, jangan sampai ilham itu menyesatkan diri kita, apalagi sampai menyesatkan orang lain. Walaupun kata ilham itu identik dengan Allah, bisa saja ilham itu akan menyesatkan kita, atau kata lain, Allah ingin menguji diri kita dengan ilham itu. Apakah kita itu benar-benar mengharapkan atau mematuhi aturan-aturan Allah itu sendiri, atau orang yang gegabah atau orang yang tidak sabar. Makanya orang yang bertasawuf, banyak orang yang sesat itu salah satunya seperti ini, gampang menerima ilham itu, tidak mau mempertanyakan kebenarannya, apakah ini ilham dari Allah atau tidak, apakah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, inilah kesalahan para pelaku tasawuf. Jika bertanya tentang pengalaman saya sendiri ketika bertasawuf, di waktu itu saya berada di tempat saudara, yang dimana di tempat itu ada orang sakit, dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan ilham untuk pergi ke rumah orang tua saya. Saya merasa aneh dengan ilham itu, karena tiba-tiba saya menginginkan pergi ke rumah orang tua. Saya berpikir, ada apa dengan orang tua saya ini? Lalu saya berusaha untuk menenangkan diri dan bertanya kepada diri saya sendiri, apakah ini benar-benar perintah dari Allah atau tidak? Kalau memang ini perintah dari Allah, maka saya harus memiliki kemampuan dan kekuatan dan keyakinan tentang hal ini. Dan apa yang terjadi dengan keluarga saya? Setiap saat, setiap hari saya memperhatikan ilham itu, apakah benar-benar ilham itu perintah dari Allah atau bukan. Semakin lama ilham itu muncul kembali dan berkali-kali muncul kembali, sehingga di situ saya punya keyakinan bahwa ini adalah benar-benar dari Allah. Maka di suatu hari saya mengikuti ilham itu, dan ketika saya mau pergi, saya tidak tahu kenapa saya berusaha untuk menasihati orang rumah itu untuk memperhatikan orang yang sakit itu. Dan saya juga tidak mengerti kenapa saya harus pergi ke rumah orang tua. Dengan kesepakatan dengan orang rumah bahwa saya akan pergi selama 1 minggu dan saya akan kembali selama 1 minggu itu. Dan ketika saya sampai ke rumah orang tua, ternyata di rumah orang tua tidak ada masalah apa-apa. Dan saya juga bertanya, ternyata di sini tidak ada masalah apa-apa. Tetapi saya membiarkan hal itu dan tetap saya istiqomah dengan Allah. Dan selama 1 minggu itu, tiba-tiba keinginan untuk kembali ke tempat yang awal itu muncul lagi. Setelah genap 1 minggu saya berada di rumah orang tua, lalu saya berangkat lagi kembali ke tempat saudara saya yang di awal itu. Nah, sesampainya di rumah saudara itu, ternyata orang yang sakit itu sudah meninggal waktu itu 3 harinya. Jadi ketika saya ke tempat orang tua, ketiga harinya orang yang sakit itu meninggal. Nah, saya di situ merasa aneh dan saya tidak tahu apa. Ya, kemungkinan ini menurut saya sendiri, saya tidak tahu bahwa malaikat maut ini ingin mencabut nyawa saudara saya, karena waktu mau mencabut nyawa saya, di situ ada saya yang selalu istiqomah memuji Allah dan mengagungkan Allah. Kemungkinan malaikat maut itu tidak berani untuk mencabut nyawa saudara saya itu. Makanya dengan cara saya pergi ke
rumah orang tua yang jauh berkilo-kilo, maka di situ proses pencabutan nyawa itu berlangsung. Setelah 3 harinya saya diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi ke tempat saudara saya itu. Ini kemungkinan saya, karena di awal saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sekalipun ilham itu datang dari Allah, tetapi kita itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya kita harus benar-benar memahami hal ini dan harus tahu apakah ini benar-benar ilham dari Allah atau bukan. Dan di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan juga, maka bersabarlah hingga Allah sendiri melakukannya bagimu. Bila tindakan itu kau lakukan mengikuti kehendaknya, berarti kau diantarkan ke makom itu. Maka jika ada cobaan yang menghadangmu, kau akan melewatinya dengan selamat, karena Allah tak akan menghukummu atas tindakan dikehendakinya. Dia hanya akan menghukummu atas keterlibatan langsungmu dalam kemawujudan suatu hal. Menaati perintah itu meliputi 2 hal. Pertama, ambillah sarana penghidupan duniawi sebatas keperluanmu, dan hindarilah segala kesenangan jasmani. Rampungkan semua tugasmu dan ikatlah dirimu pada segala upaya untuk menghalau dan menghindari segala dosa, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Kedua, kaitkan dirimu dengan segala perintah tersembunyi, yakni perintah yang untuknya Allah tidak memerintahkan hambanya dan tidak pula melarangnya. Perintah seperti ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada ketetapan hukum yang jelas tentangnya. Segala sesuatu yang tergolong terlarang dan tak terwajibkan. Dengan kata lain, segala urusan yang tak jelas yang di dalamnya manusia diberi kebebasan penuh untuk bertindak. Berkaitan dengan hal ini, hamba tak boleh mengambil prakarsa, ia harus menunggu perintah yang berhubungan dengan urusan itu. Jika kemudian ia menerima perintah, ia mesti menaatinya. Dengan demikian, semua gerak dan diamnya dilakukan demi Allah dan karena Allah. Jika ia mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu urusan, ia mesti bertindak selaras dengan ketetapan hukum itu. Bila tak ada kejelasan hukum mengenainya, ia bertindak berdasarkan perintah tersembunyi. Dengan cara itu, kedudukannya menjadi teguh seperti orang yang mendapatkan hakikat. Bila kau telah mencapai hakikat kebenaran yang disebut pencelupan atau peleburan atau pana, berarti kau berada pada makom badal, hamba yang patah hati demi Allah atau demi Dia. Tahapan ruhani yang dicapai para muwahhid, orang yang tercerahkan rohaninya, orang arif, pemimpin, para amir, hamba terkasih, kepercayaannya untuk menaati perintah. Lawanlah keakuanmu, lepaskan dirimu dari ketergantungan kepada kemampuan dan kekuatan. Hindarilah sepenuhnya segala kemauan dan tujuan duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian kau menjadi abdi sang raja, bukan abdi kerajaannya, bukan abdi perintahnya, bukan pula abdi nafsu. Kau seperti bayi dalam asuhan alam, atau mayat yang dimandikan, atau pasien tak sadarkan diri di hadapan dokter. Dalam segala sesuatu yang berada di luar wilayah perintah dan larangan. Itulah nasihat saya Abdul Qadir Jailani kepada para pelaku tasawuf. Hati-hati ketika kita mendapatkan ilham-ilham itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.